Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Top Black Vario. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam mencari rezeki, diberi panjang umur, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Video singkat kali ini saya ingin membahas seputar pengereman motor ya teman-teman. Video ini saya buat agar kita semua terhindar dari musibah yang namanya remblong. Nah, apa sih penyebab remblong itu ya kan? Nah, remblong itu disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama memang dari kesalahan kita sendiri. Yang kedua memang secara teknis ya. Nah, kenapa kok saya bilang dari kesalahan kita sendiri? Sebagian besar dari kita, mungkin termasuk saya, kurang memperhatikan komponen ini ya, fluida rem. Nah, fluida rem ini sangat vital teman-teman fungsinya, karena fluida rem ini pada sistem pengereman yang menggunakan cakram, dia itu berfungsi sebagai media untuk mendorong piston rem ya. Di depan itu kan di disc brake, di piringan rem itu ada kaliper rem. Nah, kaliper rem itu di dalamnya ada piston rem. Nah, piston rem itu yang mendorong itu si fluidanya ketika kita menekan tuas rem. Sampai sini ada gambaran kan ya. Nah, ketika kita menekan tuas rem, pada fluida itu kan ada yang namanya tekanan. Nah, tekanan itu dihasilkan oleh master rem. Nah, si master rem itu ada semacam seal gitu ya. Seal itu menekan fluidanya, fluida menyalurkan tenaga tekan itu ke piston rem. Nah, maka terjadilah pengereman. Lalu yang menyebabkan blong itu apa? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Yang pertama, ketika kita mengabaikan penggantian fluida rem ini secara terus-menerus, yang terjadi kerusakan komponen pada master rem itu semakin cepat. Dalam artian yang sealnya yang tadi saya bilang ya. Karena apa? Yang namanya panas itu kan pasti dia ada suhu tertentu ya. Nah, si fluida itu, yang namanya fluida kan pasti punya titik didih ya, titik muai lah, katakan seperti itu. Ketika kita mengabaikan penggantian fluida rem ini, yang pertama si sealnya ini otomatis lama kelamaan kan pasti mengalami keausan. Nah, maka dari itu diperburuk lagi dengan fluida rem yang buruk kualitasnya. Jika kita mengabaikan 100 menerus fluida rem buruk, maka pengereman kurang maksimal. Ini salah satu menjadi penyebab rem blong. Nah, istilah gampangnya seperti ini ya teman-teman. Fluida itu kan punya titik muai. Nah, ketika kita melakukan pengereman, menekan tuas rem, pasti di disc brake dan kaliper rem ini menghasilkan panas. Panas itu merambat ke kaliper rem ini yang notabene di dalamnya itu ada fluida rem. Nah, ketika fluida rem ini jadi diganti, secara kualitas dia menurun, pasti lebih cepat memuai. Nah, memuai itu kan menghasilkan udara ya, semacam uap udara gitu. Kita tahu kan udara itu nggak bisa dikompresi, nggak bisa dipampatkan kan. Nah, maka dari itu ketika kita menekan tuas rem, sama aja kita memampatkan udara, kan nggak bekerja tuh. Nah, si sealnya rem ini nggak bisa mendorong fluidanya karena ada udara tadi, berakibat ke piston remnya yang nggak bisa bergerak maju untuk menekan kampas rem. Jadi terjadilah rem blong. Maka dari itu melakukan penggantian fluida rem secara tepat, secara berkala itu
dianjurkan dan diwajibkan. Kalau saya pribadi, opini saya pribadi, karena untuk safety juga kan, itu kan ibaratnya nyawa dari kendaraan ya. Karena saya tahu beberapa minggu-minggu ini, beberapa bulan ini terjadi kasus matic remnya blong ya kan, terutama pas ngelewatin jalan yang turunannya ekstrim. Nah, salah satu faktornya itu bisa disebabkan dari itu. Lalu apa solusinya ya kan? Selain melakukan penggantian fluida rem secara rutin, mungkin saran dari saya bisa dengan mengupgrade sistem pengereman itu ya, entah diganti disc brake yang lebih lebar, namun yang berstandar ya, jangan yang asal-asalan. Dalam artian bukan spare part yang penting terpasang kayak gitunya. Perhatikan juga fungsinya seperti itu. Namun yang paling gampang ya itu sih, melakukan penggantian fluida secara normal, dan jangan lupa pakai kampas rem yang ori, karena kampas rem yang ori itu sudah diperhitungkan dari pabrikan ya. Kalau kita menggunakan kampas rem yang imitasi, kebanyakan, walaupun nggak semua ya, itu lebih keras, sehingga ketika kita melakukan pengereman, panas yang dihasilkan itu lebih di atas rata-rata dari kampas rem yang ori lah, seperti itu bisa dibilang. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi semoga kita nggak pernah mengalami hal yang mengerikan ya, salah satunya rem blong ini. Karena kemarin sempat ada berita sih, ada matic remnya blong di Dieng kayaknya, dan meninggal ya. Semoga korbannya itu tenang ya, amal dan ibadahnya diterima di situ Yang Maha Esa, amin. Sedikit membahas lagi seputar pengereman. Motor yang saya tunggangi ini, si Vario ini, sudah mengadopsi sistem pengereman Combi Braking System ya, atau CBS. CBS itu bekerja ketika kita menekan tuas rem yang sebelah kiri dalam tekanan tertentu, dia otomatis melakukan penyaluran tenaga pada sistemnya itu untuk menekan pengereman yang depan juga. Nah, pada jalan-jalan seperti mungkin di kota atau datar yang kayak gini ya, mungkin itu akan bekerja dengan maksimal karena dia tidak menghasilkan panas secara terus-menerus ya pada rem depan, sehingga rem masih bekerja dengan normal. Nah, tapi ketika kita melewati jalan yang ekstrim, apakah itu berfungsi dengan baik? Bisa ya, bisa tidak. Kalau kita nggak pandai dalam mengatur ritme pengereman, bisa malah membahayakan, karena ketika kita menekan tuas rem yang sebelah kiri terus, otomatis rem yang depan kan juga terus bekerja tuh. Nah, akan menghasilkan panas yang berlebihan, maka bisa menghasilkan rem blong. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengakalinya, nantikan video saya selanjutnya ya, bagaimana sistem kerja Combi Braking System ini. Oke, video kali ini singkat, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap safety riding, pakai safety gear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita selalu bisa bertukar informasi seputar motor kita, ya kan. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.